Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara yang terkasih, dalam media komunikasi sosial kita bisa mendapatkan banyak hal di mana orang itu mengunggah dan kemudian orang lain juga mengunduh, begitulah. Saya pernah suatu ketika ada sebuah anekdot itu mau mengatakan begini. Ketika orang itu kepepet dan kemudian ingin ngutang, dia datang akan meminta, memohon, bahkan juga kadang-kadang sampai berlutut. Tetapi ketika pada waktunya harus membayar, justru orang yang punya duit itulah, atau yang memberi hutang itulah, yang harus memohon-mohon dan juga bahkan mungkin ada yang berlutut. Sementara yang menghutang itu menjadi lebih galak, menjadi lebih emosional, atau mungkin seakan-akan menjadi tuan atas orang yang punya uang itu. Kira-kira seperti itu. Ini sebuah anekdot, tapi apakah itu juga sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan nyata? Silahkan Anda sendiri untuk juga melihat, mengamati, mungkin juga merenungkan. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita juga berjalan-jalan, mungkin kita juga menemukan mungkin oknum, mungkin orang-orang tertentu yang mungkin dikatakan sebagai mungkin Pak Ogah, atau mungkin juga sebagai seorang yang suka memalak orang lain dengan meminta sesuatu hal, mungkin uang ataupun barang tertentu, dengan cara memaksa. Nah, kira-kira seperti itulah. Seakan-akan merasa diri sebagai tuan atas orang lain, sehingga orang lain harus membayar upeti, orang lain harus memberikan sebagai imbal balik dari sesuatu hal, padahal juga tidak ada sesuatu hal yang diterima dari orang itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita juga mendengarkan dalam bacaan Injil seorang sakit kusta, peristiwa sakit kusta. Tentu saja kita mengerti, paham bahwa orang yang sakit kusta pada zaman Yesus itu juga berarti orang yang terjangkit penyakit yang mengerikan. Dia sudah dilucuti dari segala hak di masyarakat, di dalam religiositas di sana, keagamaan di sana. Banyak hal itu juga sudah dilucuti, bahkan orang ini sungguh-sungguh diasingkan atau disendirikan, atau mungkin juga bahkan dianggap sebagai orang yang najis. Orang yang demikian akan dihindari oleh banyak orang. Tetapi bahwa situasi yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, orang sakit kusta datang kepada Yesus, maka apa yang terlintas dalam batin kita, dalam benak kita?
Mungkin orang ini karena sungguh-sungguh putus asa, mungkin dia merasa, mosok hanya saya sendiri saja yang kena sakit ini. Tuhan tidak adil. Maka dia nekat ke kerumunan orang, datang kepada Yesus. Biar orang lain pun juga bisa kena. Mungkin salah satu terkesan demikian. Atau mungkin di sisi yang lain juga orang bisa memahami bahwa orang sakit kusta ini sebenarnya juga mungkin putus harapan, tetapi juga mau membangun harapan kembali, semangat kembali untuk menjadi sembuh. Maka ketika dia mendengar Yesus sebagai orang yang hebat, orang yang sakti, setidaknya demikian, maka dia dengan serta-merta dengan daya upayanya ingin menemui Yesus dan juga memohon kepada Yesus untuk kesembuhan. Tetapi bahwa di situ ada sikap batin yang baik dari orang ini. Yang pertama, ketika ia mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, itu juga menyiratkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh dipercaya oleh orang ini bisa, mempunyai kuasa, juga mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Dan kemudian yang kedua, bahwa orang ini memposisikan diri sebagai seorang yang memohon, bukan sebagai orang yang entah tadi yang dikatakan preman yang seringkali negek, merampas hak orang lain atau harta milik orang lain, tetapi bahwa kalau engkau mau, kalau enggak mau ya sudah. Mungkin begitulah kita bisa melihat. Kalau dalam konteks hidup kita itu kadang-kadang kita juga menemukan bahkan kepada Tuhan sendiri juga seakan-akan malah justru mengancam. Kalau tidak dikabulkan doa saya tidak akan lagi doa kepada Tuhan. Kalau doa saya tidak dikabulkan, maka Tuhan itu tidak ada. Bahkan seperti itu. Konteks zaman dalam keluarga, kadang-kadang anak-anak mungkin masih SD kelas SMP kelas 1, kelas 2, kalau saya tidak diberikan motor, saya tidak akan sekolah. Nah, kira-kira seperti itulah mungkin perbandingannya. Tetapi bahwa orang sakit kusta ini, kalau engkau mau, artinya dia sungguh-sungguh dari hati, ada kepercayaan, tetapi kemudian setelah itu memposisikan diri sebagai seorang yang memohon, sungguh-sungguh mempunyai pengharapan bahwa Tuhan itu mempunyai kehendak, tergerak hatinya untuk dengan rela dan berbelas kasih mau, dan kemudian mentahirkan aku. Berarti dia juga mempunyai keyakinan, sekali lagi punya keyakinan bahwa Yesus itu mampu untuk berbuat sesuatu untuk menyembuhkan dia. Tetapi bahwa dalam konteks ini, ketika orang sakit kusta, itu juga bisa kita pahami, kita mengerti, orang yang mempunyai keterbatasan, orang yang mempunyai kelemahan, orang yang mempunyai terkungkung dalam sesuatu hal dan membutuhkan uluran tangan, bantuan dari pihak lain. Maka dalam konteks orang-orang Yahudi ketika itu, orang sakit kusta, ketika orang yang sakit kusta itu disembuhkan dari sakit kusta, juga berarti dibebaskan dari kungkungan, keterbatasan, atau mungkin juga pencabutan hak hidup dalam keagamaan, dalam sosial di antara masyarakat Yahudi ketika itu. Tetapi bahwa Tuhan melihat itu, Tuhan merasakan ketulusan dan juga kepercayaan iman dari orang itu, maka ia tergerak hati. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan ia menjamah orang itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam konteks ini kita diajak melihat bagaimana situasi, bagaimana sikap batin dari si orang yang sakit kusta itu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Bagaimana itu di hadapan Tuhan, sikap batin di hadapan sesama? Maka tentu saja ketika Tuhan itu telah menyembuhkan, yang pertama ada satu pesan, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan kemudian yang kedua, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran. Ini dalam sisi tataran religius keagamaan maupun juga dalam situasi
dalam konteks sosial. Maka agar orang ini sungguh-sungguh telah dibuktikan telah sembuh dan akhirnya dipulihkan kembali hak dalam hidupnya di masyarakat. Maka saudara-saudara yang terkasih, sekarang dalam hidup kita, sekarang bagi kita apa yang mau dan apa yang bisa kita buat, bagaimana kita memposisikan diri di hadapan Tuhan, bagaimana kita mau hidup di hadapan Tuhan secara layak, dan bagaimana kita bisa hidup secara layak di hadapan Tuhan. Maka tentu saja kita ingat dalam referen Mazmur Tanggapan hari ini, dan juga mungkin kita diingatkan kembali dengan lagu dalam Mada Bakti waktu itu. Firman Tuhan halus mengundang jawabanku. Tapi di dalam Mazmur Tanggapan hari ini kita diajak, hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Agar kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan, maka kita hendaknya hidup di dalam firman Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan, maka jangan kita bertegar hati. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.